lagi nih. Tadi ada kendala ya, si teman aku kayaknya belum update, jadi kita coba lagi ya teman-teman. Selamat siang. Oke, siapa lagi ini? Ya, jadi kita tunggu ya teman saya. Jadi sebenarnya saya mau mengundang hari ini tuh mengundang Rowena Wenas. Mungkin teman-teman ada yang kenal. Kalau nanti belum kenal, kita kenalan ya. Jadi teman saya ini seorang affiliate motivator. Jadi penyemangat ya. Kalau dengar kata motivator, iya tadi Cimeri halo. Iya tadi saya live-nya sebentar soalnya tamunya ada kendala Cimeri. Jadi belum bisa masuk gitu. Tadi sempat off dulu. Iya, jadi semoga bisa bisa hadir nih ya, Mbak Wenas. Nanti kita ngobrol-ngobrol bareng tentang apa saja kegiatannya dia, terus sedang sibuk apa nih, dan yang pasti inspirasinya tentang menulis juga ya teman-teman. Jadi saya kasih bocoran dikit. Teman saya ini dulu pernah bikin buku. Saya baru kasih tahu nih semalam. Pen, gue dulu pernah bikin buku nih gitu. Wah masa sih gitu. Ya ditunjukin kan bukunya. Nanti kita lihat ya. Kita tanya-tanya juga buku apa sih sebenarnya yang dia bikin. Oke, terus sambil menunggu nih. Oke, mungkin saya mau. Oh ada coba. Ini ada. Wen, bisa masuk nggak? Saya coba invite dulu ya teman-teman. Bisa dong. Ayo bisa. Akhirnya bisa juga. Iya, ih. Halo. Halo. Oh, seger banget nih. Baru Eh, ganti ini cara. bukan. Aku sebelahnya jendela. Oh, Jadi, ini ditutup layar, makanya aku mukanya pink. Bukan karena aku kena matahari. Coba ya, coba lihat nih kalau aku geser. Aduh, bule oh, kan? aduh, jangan tutup aja, tutup. Mantep kan? Panas bener gitu. Iya, Mataharinya bener, mantep. iya, emang benar-benar. Kayaknya ini cerah banget ya Jakarta ya. Mm-mm, Halo, apa pink. kabar nih? Baik-baik. Kita Ah, ceritanya iya. ada berita apa nih mau kita mau bagi-bagi? Bagi-bagi kesannya deh. Kita ngobrol santai aja lah, wait. Oke. Ya. Tadi aku kan Beberapa bilang apa? Heeh. bilang ke temen-temen nih, ini tamu saya hari ini kasih tahu saya tadi malam kalau dia itu pernah bikin buku. Nah, sebelumnya Ya, itu heeh. sebelum kita ke situ, perkenalin dulu yuk. Kamu tuh siapa? Kan banyak juga nih teman-teman yang belum kenal nih. Coba Heeh, heeh. kenalin diri kamu deh. Oke. Saya Rowena Wenas. Saya ini ibu rumah tangga dan saya juga bekerja di apa sebagai agen asuransi di satu perusahaan ya. Sudah masuk 24 tahun. Tapi saat sekarang saat pandemi ini, oh gitu jadi cerita banyak ya. Eh, saya saya merasa saya harus berkembang. Saya harus melakukan beberapa hal yang jatuhnya karena pandemi kita tidak bisa bekerja seperti orang normal, apa yang harus saya lakukan untuk bekerja dari rumah gitu. Dan Oke. akhirnya dalam proses beberapa waktu lalu saya menemukan ada satu komunitas dan akhirnya di komunitas ini saya ketemu Penny, ya Iya. komunitas senang nulis-nulis kita ya, dan juga belajar internet itu yang membuat saya merasa, aduh itu apa ya, jadi solusi untuk hari ini ya, untuk yang saya melakukan. Eh, dan komunitas ini saya belajar supaya tidak hanya di bidang pekerjaan tertentu kita bisa lakukan pekerjaan dari rumah, betul kan? Banyak Betul, sekali hal yang bisa kita lakukan dikerjakan dari rumah. Cuma memang betul banget. harus apa ya istilahnya ada sedikit prosedur yang harus kita pahami dulu gitu. Itu saya juga butuh waktu yang
tadinya saya orang yang direct ya, ketemu orang langsung. Kalau Mm-mm. uh, tidak Offline ya, jadi lakukan, langsung ketemu ya. iya, Mm-mm. effortnya ya bawa mobil atau kemanapun pakai janjian. Kalau orangnya tahu teman dadak, aduh bu, aku nggak bisa, bla 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 bla. Hah, Jakarta Tangerang itu jauh ya. Oh, Kalau kamu dia di bilang nggak Tangerang? jadi, Kamu nggak, aku Tangerang? di Pulau Gadung. Waktu itu Oh, aku di Pulau. Jakarta Timur juga. Cuma kegiatan kantorku di Tangerang dan ada satu saat Hmm. kalau kantor pusat kami di Semanggi, berasa banget gitu. Maksudnya effortnya hari gini Hmm. di jalanin itu, Oh, 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 oh. oh, kalau sekarang sih ya udah oke banget ya. Maksudnya, Lemah ya, lemah dan ya. Tapi kalau iya, dari ternyata pandemi ini juga membawa hikmah ya berarti ya. Nggak ya harus saya ketemu. jadi, kalau saya gini, saya jadi memaksakan diri untuk lakukan apapun dari internet, dengan internet, menggunakan laptop, menggunakan handphone, yang tadinya handphone hanya buat WA, cuman cek cek sosmed sama belanja, belanja yang, tapi belanja Saya online banget juga itu. belum belum apa, belum maksimal, masih yang maksudnya tanda kutip masih once ya, maksudnya benar-benar yang ini gimana. Kalau sekarang sudah cukup cerdas, jadi cukup, saya nggak bilang cerdas banget ya kan, cerdas itu bertingkat kita ya. Jadi sekarang, iya sekarang saya tuh jadi pelan-pelan mulai, oh, oke, kalau saya mau beli sesuatu, saya bandingin dari ini, cek nih barangnya ini ori nggak. Nah, kalau ori harganya pantas nggak, ada kan yang kelewat mahal ya harganya. Dan saya juga nggak mau yang kelewat murah, takutnya kalau kelewat murah itu barangnya nggak benar, ya Oke, kan, iya takut benar. juga gitu Itu ya, tips maksudnya. ya. Tips Mm-mm. belanja online nih Iya, buat heeh. teman-teman. Proses 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 WFH ini bikin kita harus lebih cerdas. Betul. Ya, kan secara biasanya kalau dengan WFH gini, yang tadinya semuanya bisa maksimal kita dapat penghasilan apapun maksimal, ini kan di beberapa perusahaan kan tidak seperti dulu lagi. Mereka biasanya ada apa istilahnya, pembatasan, pembatasan atau enggak Betul. yang masuk kantor juga rolling ya. Jadi enggak setiap hari semuanya masuk. Jadi menurut saya gini, apa yang kita miliki sekarang bijaksana lah kita gitu. Jangan, oh mumpung saya di tangan lagi bisa gini, saya gini, janganlah. Kita belum tahu ini pandemi sampai kapan, tapi tetap optimis gitu. Menurut saya gitu. Betul banget, betul banget. Betul Jadi banget. kalau Curhat. menurut saya juga, kalau menurut saya juga gitu. Soalnya saya juga sepaham nih sama kamu. Jadi awalnya juga saya kan gitu kan pas pandemi itu, ya saya juga biasa. Memang saya bisa kerja dimanapun ya. Jadi Mm-mm, tapi pas pandemi ini mau nggak mau apa ya terdampak juga gitu. Jadi mm-mm. saya dulu juga tahun lalu awal pandemi itu bingung juga, wah gimana ya, eh, penghasilan pasti otomatis ya Turun, turun pasti. menurun. Saya kan bingung kan, aduh mau ngapain ya gitu. Untungnya saya juga pas banget ketemu dengan komunitas ini. Jadi Mm-mm, saya juga kan emang sebagai freelance udah mikir ya dari kemarin-kemarin gitu, bisnis apa ya yang bisa saya jalanin tuh sambil saya freelance gitu kan. mm-mm. Kalau freelance itu kan penghasilannya ini ya, apa tergantung project gitu, nggak tentu Oh, gitu. oh, Jadi kalau betul betul. kalau lagi ada project, oke. Jadi tapi kalau misalnya nggak ada kan bingung juga. Jadi saya harus mikir juga gimana menyiasatinya nih supaya semuanya jalan nih gitu. Jadi Mm-mm, pas banget kebetulan pas saya gabung di awal pandemi itu saya ketemu komunitas ini. Jadi saya terbantu banget nih. Jadi saya juga sama kayak kamu juga waktu itu. Jadi saya cuma pakai internet atau handphone itu cuman ya paling browsing atau enggak cek email kan kalau misalnya ah, ah, ah. butuh apa gitu kan. Tapi selama saya ikut di komunitas ini juga semua tuh di upgrade bener-bener, saya Iya, upgrade ah, skill saya dan upgrade mindset saya. Jadi apa ya yang tadinya saya mikirnya nggak pernah mikir kayak gitu, jadinya sekarang mau nggak mau saya harus punya tujuan yang lebih pasti gitu. Tapi apa ya, saya senangnya apa ya, membuat saya jadi banyak tantangan nih. Tapi iya, ah, ah. sama kemarin juga banyak tantangan, cuman kalau yang sekarang saya lebih berani menghadapinya dan saya lebih
lebih apa ya, lebih kuat, maksudnya karena saya didukung sama teman-teman juga nih, karena kita kan Heeh. sama-sama nih Wen, ya kan. Mm-mm. Kalau enaknya di dalam komunitas tuh kita tuh bareng-bareng ya, nggak merasa sendiri gitu. Dulu waktu belum bergabung kan kayaknya ngapa-ngapa itu kayak sendiri gitu kan. Kalau kita ada kesulitan, kita nggak tahu apa, nggak tahu ini, enggak kayak sendiri aja gitu. Tapi ketika pas bergabung di sini, saya ngerasanya tuh nggak, saya nggak sendiri ini gitu, kayak kayak kamu juga kan ini. Saya nggak bisa, saya gaptek nih. Ternyata saya nggak sendiri Iya, gitu. Apa apa? ngerasanya ngerasanya ada apa ya, kayak ada temennya juga, terus Mm-mm, kita belajar mm-mm. bareng-bareng, jadi ya lebih enak gitu. Iya nggak? Terus kalau kalau dapat di komunitasnya enak ya, kalau ada teman yang lebih bisa atau mungkin dia lebih dulu join, dia bisa kalau kita bertanya nggak pelit, kita nanyain apa aja. Ini bagaimana ya? Mau bikin apa? Kayak waktu itu menyingkat alamat link saya nggak tahu itu udah putus asa. Tanya nih beberapa teman ini gimana ya? Waktu beberapa saat setelah saya join, saya masuk bergabung, kan ceritanya ada kita untuk latihan ada PR ya, PR kan. Saya putus asa, tau gak curhat di sini, sampai Kenapa? nangis. Putus Kenapa? asanya gini, sampai nangis gini. Aduh, kok susah banget sih mau bikin. Karena gini, nggak terbiasa. Ini dalam arti tidak biasa gunakan mouse, tidak biasa Oke. gunakan laptop. Terus yang harus klik kanan, ada kan ternyata harus yang tahan sebelah mana, sebelah ini kan dragging. Itu apa? Saya nggak tahu. Parah bener. Itu sampai sempat meneteskan air mata. Sampai anak saya bilang gini, "Wih, malu-maluin aja masa mau belajar di internet nggak tahu apa-apa." Ya, tapi kan emang karena justru karena saya nggak tahu, saya mau belajar gitu. Iya Betul, kan? betul, Kalau betul. saya tahu ngapain saya juga ini, yang ada mungkin saya ngajar. Iya kan? Bener, bener, Ini bener. kan karena justru So, saya nggak tahu sama sekali, jadi saya mau belajar gitu. betul, betul, betul. Itu ya. Gitu. Jadi emang kuncinya emang harus mau belajar ya. Jadi Mm-mm. terbuka terhadap sesuatu yang baru juga ya, Wen ya. Mm-mm, mm-mm. Ngomong-ngomong soal ngajar, kamu bukannya dulu ngajar juga ya? Heeh, asisten Ngajar di sih. Saya ngajar di mana? eh, saya dulu sempat jadi asisten di ini Magister Hukum Fakultas Hukumnya ini Universitas Pancasila di Menteng. Hmm. Sempat setahun Oke, lebih di lah. Nggak, Menteng. Hmm. daerah Jalan Borobudur, Aku tahu tuh, alma aku tahu. mater. Aku Ada tahu. Prambors dulu di situ mah. Nggak tahu sekarang masih ada Iya, nggak ya? udah nggak ada. Heeh. Prambors udah nggak gitu. Prambors sekarang udah di Jalan Fatmawati. Oh, udah pindah. Oh, jauh banget ya pindahnya. Udah pindah beberapa kali Prambors. Iya, Jadi udah tadinya dia sebagian ada nempel. di Jalan. Terus sekarang di Fatmawati. Oh, no wonder gitu. Deket. Tahu Dekat udah kamu deket. deket ya. Iya, kalau aku jauh. Heeh. Iya, iya, iya. Iya, Eh, terus sekarang masih ngajar? enggak. Aku ada saat jadi gini. Ini kurang ngajar. Aku ngajarnya kurang ngajar. Jadi bukan apa kurang ngajar apa Kenapa? ya? Ngajar yang kurang ajar Sel- atau gimana? jadi pada saat aku selesai S2, aku Hmm, ceritanya aku bikin memperdalam aku punya tesis. hmm, Di challenge sama aku punya dosen, dia tanya gini, kamu mau nggak jadi asdosnya aku? Cuma wow. pertama cuma ya emang asdos. Jadi karena mungkin dilihat aku capable untuk itu, untuk materi itu, walaupun aku serius, lakukan apapun serius, walaupun Hmm, mungkin banyak tantangannya, aku serius hmm, gitu. Terus dia bilang hmm, gini, nggak apa-apa, kamu belajar, lakukan. Toh kamu kumnya udah cukup untuk semua, karena aku bikin. Oh ya, dari tesis itu kan on proses, aku akhirnya bikin buku, tapi hmm, disempurnakan dalam bahasa awam, dalam apa ya supaya itu bisa dibaca sama awak umum gitu. Jadi bukan bahasa kampus lah gitu kan. Kalau bahasa kampus hmm, apalagi Fakultas Hukum kan bahasanya agak tidak biasa gitu kan, bukan bahasa hmm. dalam pemahaman Oh, kamu ini seharian ya? gitu. Hukum ya? Hukum ya? Fakultas Hukum, heeh. Oke, oke, S1 dan oke. S2-nya. Terus Hmm, udah nih, eh saya apa ya jadi asisten kan kita kuliah malam kalau S2-nya kuliah malam. Kemudian si dosen saya sempat bilang gini, kamu mau nggak? Jadi selama lebih dari setengah tahun itu saya memang suka rela volunteer. Volunteer kita kan nggak akan nggak dapat gaji kan. hmm, hmm.
ada saat sekian tahun yang lalu karena saya tinggalnya cukup jauh di Jakarta Timur arah Cakung, eh, perjuangan ke arah Menteng itu perjuangan banget karena kan jalurnya waktu itu masih ada jalannya lagi dibongkar habis, nggak jauh beda dengan sekarang. Eh, Sampai dosen saya bilang gini, Men, kalau enggak, kamu ini aja, saya share dia punya gaji, saya nggak mau. Saya bilang, saya panggil dia Romo, saya bilang, Romo jangan deh, Eh, saya bisa, saya datang, tapi kenapa saya tidak mau terima gaji? Karena kalau seorang saya terima gaji, at that time, saya harus komit dong. Maksudnya kalau memang, Terikat ya. ya, nah, kalau saya tidak terima gaji, saya tetap nanti kalau saya suatu saat saya mengundurkan diri, semuanya juga tidak ada tuntutan ke saya gitu. Enggak, saya bukan kita nggak butuh uangnya, tapi bagi saya ini lebih kepada saya ternyata suka mengajar. Ternyata saya juga suka dengan bidang yang saya tekuni sampai saat ini dan itu saya juga masih apa ya, masih sesuatu yang kalau diajak diskusi, diskusi bebas, itu masih yang bikin kalau saya apa ya, adrenalinnya naik dan itu menyenangkan gitu. Maksudnya pada saat kita merasa mengajar itu memberi ilmu, bagi ilmu itu bikin kita apa istilahnya berguna untuk orang lain itu di hati itu bahagia banget loh. Maksudnya itu tidak terbayarkan dengan uang loh, bener. Jadi makanya waktu itu saya benar-benar yang enggak, saya tidak mau dibayar. Saya suka untuk lakukan ini. Nah, dalam proses itu kemudian kan penyempurnaan saya sambil melakukan saya punya perapian buku dan pengeditan buku ternyata tidak sebentar yang ala kasam jadi dalam 1-2 hari atau berapa hari itu ternyata took months ya, butuh berapa Iya. bulan untuk sampai rapi. Um, karena kan ceritanya ini kan ada dasar hukumnya, jadi sumber-sumber hukumnya harus dicantumkan dengan benar, semuanya harus kalau ada kutipan-kutipan dalam bahasa asing harus dilakukan dengan benar, bentuk penulisan ketikan. Dan saya Iya. jujur, saya eh, apa ya? Saya bilang saya tuh tidak bisa, bukan pada saat itu belum jadi passion saya untuk belajar tentang mengetik dan internet. Kalau sekarang sudah menyenangkan, walaupun terbata-bata dan pelan. Saya sampai meminjam tangan seorang masih jatuhnya masih ponakan jauh saya, saudara saya jauh, yang lebih muda yang saat itu lagi libur. Saya minjem dia supaya tak upahin dia satu lembar itu sekian, satu lembar pengetikan. Jadi saya, kamu tahu kalau dulu kita kecil itu apa? Dikte. Didikte, jadi guru Oh, iya mendikte ya. kita nulis lagi. Nah, itu yang saya lakukan kepada si saudara saya ini, ponakan saya ini, Ada ya. sampai Untuk akhir ada yang bisa diberdayakan ya. dia lagi libur dan dia lagi libur dan dia kan biasa kan masih kuliah awal kan, ya kak aku mau buat uang apa buat aku punya uang tambah-tambah Memang satu lembar fungsinya aku ponakan ya. Fungsinya ponakan kenapa salah satunya itu ya. iya oh Fungsinya ponakan ponakan itu jauh sih salah satunya. ponakan jauh lah maksudnya gitu dia happy aku happy jadi dia seharian di Iya. rumah gitu. Nah pada saat Biar nggak melakukan itu gabut nih ada kerjaan nih ya gitu ya. nah nah itu gunanya ya Pen pada saat kita nggak menggunakan jari sendiri mata yang ngetik kan si ponakan ini. Saya mendampingi duduk di sebelah dia, jadi pada saat dia ngetik ada huruf yang salah, saya langsung bisa koreksi. Itu hurufnya mundur ke ini. Kalau saya lakukan sendiri, kesalahan huruf ketikan itu kita bablas loh, sering bablas. Jadi butuh Oke. satu mata lagi untuk Iya karena melihat, kan jadi jalan proses seterusnya ya. uh, pengeditan awal itu langsung terjadi. Jadi dalam satu kalimat atau satu paragraf, tek selesai clear. Satu. Jadi kita lakukan per paragraf untuk sekitar ini akhirnya aku nunjukin ya. Kelihatan nggak? Akhirnya bukunya kelihatan kelihatan. Kelihatan nggak sih Oke ini? oke oke. Kelihatan. Terlihat ya. Ini tahun 2008 2008 oke. belakang. Uh-uh. Masih imut-imut fotonya. Cantik kok sekarang juga masih cantik. Eh, beda versi itu, versi besar dan kecil. Oke. Kemudian ini dia jumlah lembarannya ada sekitar 100 sampai dengan lembaran apa lampiran-lampiran 145 lembar Wah dan itu lumayan. ya untuk gambar sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Ada beberapa tabel gambar saya nggak terlalu banyak ada tapi tidak banyak karena materinya cukup banyak
Dan pada waktu kita bikin tesis dalam kotikan itu setebal ini, kamu bayangin ya, kita harus merisum itu Mm-mm. sampai dia jadi segitu tuh. Dan tidak mudah, karena kebayang kan materi Iya, segitu banyak untuk dibikin apalagi hukum ring. ya. Biasanya Iya, tuh heeh. tebel deh. Bahasa hukum kan beda ya. Kalau Iya, misalnya bisa heeh. lihat, dan itu Tapi kadang jadi juga pemenggalannya nggak boleh apa ya, maksudnya arti saya sesuai beda-beda harafiahnya, ya. betul Betul. betul. Hebat Itu juga tuh. menyenangkan loh. Gini, kalau jadi gini, uh, akhirnya saya tahu bahwa saya tipe orang yang menyukai proses, sekalipun Hmm. proses itu tidak menyenangkan. Ada nggak baiknya juga, karena kemungkinan ini mungkin terbawa ke sekarang gini, proses yang tidak signifikan saya lakukan Hmm. masih terbawa. Harusnya, kalau saya bilang ke diri saya sendiri, harusnya dengan sekarang apa yang saya bisa, seharusnya Hmm. saya sudah lebih baik gitu. Karena masih yang, oke, okay, nanti ini kan saya step by step, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Ada baiknya, prosedurnya saya coba ikutin 1, 2, 3. Tapi Hmm. speednya harusnya saya tambah. Dan sekarang saya lagi berusaha banget, ini saya harus lebih cepat speednya. Karena kan kemarin sudah Bisa, ada pasti sekitar bisa. sekian bulan yang lalu, saya sudah belajar yang sangat dasar, Hmm. benar kan? Untuk Hmm. bisa, nggak bisa dibilang supaya kamu udah nggak gaptek lah, setidaknya nggak gaptek gitu. Kalau Enggak istilah lah, orang-orang udah lain, dapet lah. Udah keren. orang-orang orang-orang ngobrol gini, oh ini istilahnya ini kamu nanti begini, ngerti, ngerti. Teman saya sampai kaget ini, ah kamu udah ngerti sekarang, dulu susah banget diajak itu apaan sih? Sekarang Hmm. selesai, ngerti. Beberapa Ngerti. banyak, wis gila ya. Bisa, boleh bangga dong ya. Iya, enggak, ternyata proses. Jadi akhirnya saya pikir gini, belajar di komunitas kita Hmm. sekarang itu kayak 1 semester saya kuliah. Hmm. Tapi progresnya tidak kecil. Progres yang saya belajar di 1 semester di komunitas kita ini, kalau Hmm. saya bandingkan dengan kampus lain, Hmm. kampus normal, apa yang kita belajar dalam 1 semester itu sebenarnya sudah sama dengan sekitar 3 semester progres yang kita belajar loh di tempat lain. Tapi Hmm. kan sambil kita praktek, ya kan? Iya, Dan betul. ada kayak tugas-tugas, dan itu yang saya gini, amazed ya, maksudnya saya ngobrol sama anak saya gitu, bahkan untuk IG dan apa FB sosmed, Hmm. saya bisa loh ngajarin anak saya. Iya. Kamu, saya bilang ini, iya udah bisa nih, ngapain kamu punya IG hanya buat posting, betul kan, harus punya manfaat, saya bilang gitu. Maksudnya mami ngapain, saya bilang ini kamu punya postingan nggak, sebenarnya nggak banyak, iya kan, Hmm. kenapa Hmm. nggak dimaksimalkan aja supaya bagaimana caranya orang yang lihat apa yang kamu bikin itu benar-benar suka gitu. Gantian Hmm. saya ngajarin. Padahal ilmunya juga baru belajar dari ini. Kita punya apa komunitas seru gitu. Terus dia bilang gini, Hmm. Hmm. sekarang mami pinteran. Saya baru dapat komplimen sama dia, yang biasa yang ada, ini gimana? Nggak Biasanya tahu mengajarnya. gitu. Betul. Tapi menyenangkan lah. Hmm. Proses itu membuat kita apa ya? Saya itu bahagia dengan prosesnya. Hmm. Walaupun mungkin ada kadang di istilah orang gini, aduh kamu lambat banget sih, kamu nggak maksimal, nggak apa-apa. Tapi gini, saya tahu bahwa saya dalam proses menuju yang saya mau gitu. Dan itu Hmm. yang bikin saya kuat. Saya tahu bahwa gini, pada saat nanti Hmm. tujuan satu persatu, walaupun itu pasti kan kalau namanya proses, pencapaian kita kan nggak ada yang jebret, banyak banget, Hmm. nggak ada tuh. Semuanya kalau yang benar kan prosesnya 1, 2, 3, pelan-pelan gitu ya. Tapi Hmm. kan apa ya, puas ini saya sudah lewati ini, saya bisa bikin ini, saya Hmm. bisa bikin itu gitu. Yang sederhana semua gitu, tapi uh, prosesnya benar, itu aja. Itu yang bikin saya happy gitu. Terus kita mau bahas apa Nah, lagi nih? Enggak ya? ini sebelum sebelum maju ke yang berikutnya ada pertanyaan dulu. Apa tuh? Coba coba saya nggak ngeliat nih. Oke, dari Dipta, dia nanya bagaimana mengatasi keraguan dalam dilema atas pilihan itu. Tadi kita Tunggu lagi tunggu tunggu. ngomongin apa ya, yang pilihan itu kayak yang awal-awal nih, pilihan deh. Oh iya, apa itu ya? Aku Bagaimana lupa ya. mengatasi keraguan dalam dilema atas pilihan itu. Kalau kalau kamu gimana cara mengatasi keraguan, kalau misalnya kamu dilema, mungkin ya kayak gini ya, saya coba bahasain. Mungkin
kamu pasti pernah dilema kan atas satu pilihan. Nah, gimana Mm-mm. kamu menyikapinya? Kayaknya gitu Kalau ya. cuma ada dua pilihan gitu kan. Mm-mm. Dipta Hima ini ya, Dipta Hima Iya, iya. 88 ya. Mm-mm. Hmm, eh, kalau kasusnya agak berat, ya pasti doa lah ya. Kalau kasusnya agak berat gitu, Mm-mm. bukan Mm-mm. mengartikan apa ya. Jadi Tergantung kalau ya, tergantung oh, dilemanya oh, dilema apaan gitu. iya Misalnya dilema dilemanya apa nih? makan siang apa ya? Bakso Iya apa mie betul. ayam gitu. Eh, eh. Nah itu kan nggak perlu doa. Itu begini mana yang bikin saya kenyang, Berdoa mana nih. secepatnya jadi. Oh, oh. Cuma terima kasih Tuhan udah makan gitu. Nah kalau ini Dipta kalau materi yang mau dibahasnya dilemanya berat ya Mm-mm. tergantung apakah butuh untuk nasihat hukum atau cuma sekedar teman yang memberi nasihat atau memberi solusi. Benar kan? Tergantung nih apa yang dilema apa. Kalau Tergantung saya sih masalahnya ya, Dipta ya. ya betul. Kalau saya Kalau saya gini, kembali kadang lagi. cap cip cup aja yang mana lah gitu. Oh, kalau saya sekarang sudah lebih hati-hati karena gini, kalau saya lanjutkan ke maju, lanjutkan apa yang mau di antara dua hal yang saya mau pilih. Kalau saya Mm-mm. ambil yang satu kiri, katakan satu dan dua, kalau saya ambil yang satu, untungnya saya adalah ini. Mm-mm. Kerugian saya ambil yang ini adalah akan ini dan itu. Oke, Mm. kalau yang pilihan kedua, kalau saya lakukan ini, keuntungan saya adalah ini. Jadi saya ngebandingin mana yang lebih nilai positifnya lebih banyak itu yang pasti saya ambil. Oke, Karena oke. mengambil keputusan kan kadang-kadang orang bilang seperti saya nggak bisa bilang ini iya, tapi kayak orang bilang setengah gambling ya. Mm. Apa yang kamu lakukan ini, kamu kayak bertaruh. Kamu nggak tahu loh apa yang akan terjadi nanti ke depan. Mm. Bener kan? Tapi Betul. biasanya apa yang kita lakukan itu berdasarkan pengalaman orang tua atau mungkin pengalaman orang terdekat yang sudah mengambil keputusan mirip-mirip dengan yang mungkin akan kita ambil ini. Betul kan? Mm-mm. Ya, setiap Itu keputusan pasti ada resikonya. ada Jadi resiko, nggak eh, mungkin enggak. tinggal kita gimana aja nanti pas ngambil ternyata salah, ya ada resiko kan. Ya tinggal kita Uh-uh. menyikapi itu bagaimana, ya kan. Jadi santai aja lah kalau Betul. misalnya ini kalau ada dilema, ya ikutin aja hati nurani deh. Cie. Mm-mm. Doa Mau doa sih bebas tetap aku atau bilang mau benar ya kalau oh tetap iya doa doa tetap benar. tetap kalau Ya itu kalau itu kalau masalahnya berat berat banget banget. ya, Wen ya. Kalau Iya, berat banget ya benar doa doa eh, mohon pada yang di atas ya dibantu uh-uh. gitu. Dapat pencerahan. Betul. Biar dapat pencerahan. Oke, ini siapa lagi Terus ya? Wah, lumayan banyak juga nih yang datang nih, Mbak. banyak ya. Iya. Coba disapa yuk, disapa nih. Siapa ya? Aku juga ini tunggu dari atas apa bawah nih, Pen? Dari bawah aja lah. Oh, dari bawah ya. Oke. Oh, oh, oh. Elina, ada Elina. Terus Ignacia. Dia Ignacia setuju Oh, apa Mbak nih? Tita, Mbak Tita. Iya, iya Tia. Aku tahu Mbak dia Tia, setuju Mbak apa Tia. gitu. Ini Setuju. apa? Setuju lah Mbak pokoknya gitu Harsono, ya. Ria, iya, Ah, Mariana. selfie, selfie Chandra Sari, oke. Mm-mm. Halo, terus nggak tahu nih teman Penny kali. Terus Lala Ursula, halo. Kemudian, Bu Florentina Mary. Terus Mm-mm. siapa lagi nih? Bu Mevi. Ya, Mas Dipta. Terus ya udah, belum. Iya. Rico. Wah, aku nggak Mm-mm. tahu ini. Siapa lagi? Oke. Oke, kamu ada mau sampaikan apa lagi nggak nih, Wen? Hmm, Oh ini satu apa? lagi ya tadi kan kita lagi apa gerakan WFH nih. Jadi Ya, teman-teman mm-mm. kalau mau punya frame yang kayak kita nih yang punya kita nih ada yang Oh lingkaran iya, gitu yang betul. WFH Tapi aku nggak itu siapin di sini. Di Penny bisa di ini nggak diketikin nggak? Oke, bisa. ambil di mana itu? Jadi nanti kalau misalnya mau teman-teman bisa hubungin kita aja berdua. Bisa Ah, di ah, IG kita ya minta oh aku ya, mau ini pen mau yang lingkaran itu mau yang ikut lingkaran yang gerakan pakai eh, mau ikut lingkaran pakai gerakan WFH. kita ya mau Ah, ikut ah, ah, ah. gerakan FH kayak kita gitu boleh banget nanti kita akan kirim template-nya bisa Ah, juga ah. Ke ntar DM aja kita masing-masing ya. Ah, ah, betul. Ah, ah. alamatnya juga nanti dikasih tahu oke sebelum Eh, sebelum aku mau lanjut cerita sebelum hmm, lupa. Kita masih kalau masih ngebahas buku. Buku hmm, ini, hmm, aku kemarin ngobrol sama kamu, inget nggak itu? Aku bilang gini, tidak sengaja pas lagi kan gara kita ngomong ini gara-gara tidak sengaja aku lagi mencari sesuatu
dan nyenggol biasalah perempuan ya, lari kemana, nyarinya Belanja ya, kemana. belanja. Iya, nggak mau cek harga kursi kalau nggak salah waktu itu. Terus udah deh urusan kursi nanti belakangan kita omongin ya. Nah, kalau yang buku ini aku nggak sengaja, jadi aku mengetik muncul kok karena mungkin memang pakai namanya aku ya. Muncul di ada bukan sosmed apa ya, marketplace ini nih. Hmm. Boleh sebutin merek nggak sih? Di Tokopedia sama itu ada di apa yang satu lagi yang orange-orange itu apa ya Eh, namanya? ya pokoknya kan marketplace kan ya kalau nggak Tokopedia, Shopee, Beli-beli, Nggak tahu kalau apalagi beli-beli aku nggak tahu di Shopee sama itu ada. Jadi di cuma dengan begini Lazada doang. ya kan, ya pokoknya bisa dipilih dah. Cuma yang Kamu pasti yang aku mana? nggak dapat Kamu yang untung. oranye ya? Oh, oke oke. Iya di orangnya Shopee ya. Yang pasti gini, Shopee. buku ini sudah nggak ke aku. Jadi kalau ada yang pengen baca, pengen tahu, bisa kalau minta ke aku judulnya nanti bisa cari ke tempat lain. Aku nggak jual. Jadi kalaupun Itunya ada apa? itu dia sudah Judulnya apa? eh Oh iya, aku mau tulis bagaimana nih. caranya foto ya? Biodiesel. Ya, Biodiesel bagaimana biodiesel. harus Kebaca berpijak? nggak? Bagaimana hukum harus berpijak. Bagaimana It- hukum harus berpijak ya? itu program budidaya jarak pagar di Provinsi Gorontalo. Jadi sampai waktu itu aku sampai Oh, ke Gorontalo untuk riset kecil ya, untuk bikin aku punya tesis gitu. Senang aja. Jadi aku bisa ketemu dengan orang-orang hebat, wawancara langsung, wow banget gitu. Sama beberapa yang ketemu sama ada orang besar gitu. Prof. Kartubi itu salah satu source untuk energi terbarukan di Indonesia ya, salah satu orang terbaik di Indonesia. Itu rasanya kayak gini. Kan kalau kalau orang-orang kuliah ketemu seseorang yang pakar diidolakan ya, banget itu kita, diidolakan ya. loh, saya mau wawancara dia ngobrol sampai lupa apa yang mau ditanya loh, sampai gini, aduh, akhirnya dia ngerocos, saya cuma tulis poin-poinnya sampai saya begitu jadi saya cuma ketemu sama asistennya, saya bilang ini mas maaf ya, saya kemarin waktu nyatet yang ketemu sama Prof itu apa saya ini gemeteran. Waktu itu beliau 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 belum Prof, dia masih waktu tenaga ahli dan kayak apa sih sumber pakar ya, sampai ke luar negeri juga dia Pakar. dipakai untuk Indonesia gitu. Jadi benar-benar yang saya yang aduh ketemu sama seseorang yang luar biasa gitu, kita yang ini sendiri gitu. Rasanya kok dia yang levelnya bagus, kita yang bangga ya. Seneng-seneng aja sih. Kalau bisa bikin kayak gitu-gitu, menyenangkan gitu. Terbayang nggak sih kalau saya tuh dari bikin energi, ini kan tentang energi biodiesel, energi terbarukan ya, bahwa Indonesia, ini menyimpang ya, eh, dari belajar itu kita tahu bahwa lingkungan hidup itu begitu banyak apa bidang yang bisa kita pelajari, kita aplikasikan, termasuk apa yang kita pakai sehari-hari. Kalau ngobrol tentang macam-macam, ini kalau dari buku yang biodiesel ini, itu dari yang tadinya kita pikir, ini kan aku tentang tanaman jarak yang bisa jadi salah satu source. Dia belum murni ya, dia campuran. Pada saat aku bikin riset itu masih campuran. Lately aku lihat ada, tapi tidak bisa maksimal, cuma campurannya lebih besar. Jadi dia tetap tidak bisa pure tanaman jarak. Karena Campur ya. komposisinya masih belum ditemukan bagaimana caranya untuk komposisinya seimbang. Kan dia pengganti untuk solar kan, gitu. Alternatif lah ya. Jadi Ya masih alternatifnya, ada energinya alternatif. lainnya lagi. Kemudian betapa apa yang ditulis itu ada turunan-turunannya. Saya baru tahu dari yang kayak begini bisa buat sabun, buat macam-macam. Iya. Saya yang ini, oh ya ampun bisa ya. Hal-hal yang obat-obatan iya, terus eh, kalau di kampung di Gorontalo yang saya lihat adalah itu sebagai tanaman pagar, benar-benar tanaman pagar. Iya, emang Eh, kalau di Jawa juga gitu kan. Pagar. jadi biar binatang-binatang tuh nggak kena kalau mau makan itu karena itu kan jatuhnya ke binatang itu kayak gatal atau bikin kayak murus-murus gitu. Itu juga obat murus-murus dalam komposisi yang tepat ya. Kalau enggak kan bisa keracunan juga itu. Itu. Jadi kayak kayak gini menemukan harta lagi. Baca lagi. Setelah jadi sekian bulan perjuangan dari tesis terus jadi buku, saya melihatnya gini. Jadi juga ya perjuangannya. Tapi Lembur-lemburan. bukumu itu bisa jadi legacy loh.
ya aku juga gini. Ngomong-ngomong legacy, Penny kan ini ya bookpreneur kan? Hmm. Iya, dia maju deh. Gini, Ben. Aku tuh pengen loh, Pen. Kan tadinya aku punya buku. Ini kan cetakan pertama. Dan aku Hmm. cetak nggak terlalu banyak, cuman nggak sampai 1.000 lah bikinnya. Kemudian eh kalau aku pengen punya lagi, pengen bikin sekarang pengennya yang e-book ya. Karena kan kalau Hmm. physically buku itu tetap bagi aku suka bau buku, tapi tetap kalau sekarang kalau kita mau lingkungan hidup kita aman, bumi itu kita sayang, kayaknya sebaiknya itu e-book ya, jangan jangan dalam bentuk buku banget gitu fisik kertas karena iya, karena aku pikir kalau itu kan juga bisa nanti semakin banyak orang bisa baca, orang belajar eh, tanpa harus mungkin kalaupun aku jual pun tidak mahal. Jadi kan Hmm. lebih ringan kan, tidak ada yang Betul. paperless ya gitu. Jadi Hmm. bisalah dibaca di handphone gitu. Jadi menyenangkan kan. Jadi eh, walaupun kalau bagi aku di zaman masih kita masih memegang buku dan dibaca itu mencium buku kertas buku di Nah, apa ya iya. kita jabren gitu bau-bau kertasnya Banyak enak yang ya. suka kayak gitu emang. Banyak banget orang yang suka buku apa cium buku baru. Oh, oh. Dan aku tetap loh sampai sekarang ini kan kalau memang pas lagi ada perjalanan keluar kota gitu yang pasti aku nggak bisa kemana-mana entah itu di pesawat entah itu di kereta yang entah kalau kita nggak tidur kita duduk kan kan nggak semua kayak kalau pesawat kan kalau nggak mungkin kita mencari apa untuk jaringan internet agak-agak susah kecuali main game ya itu pun Hmm. yang game off ya bukan yang game online kan Hmm. jadi menurut aku bawa buku pasti bawa buku walaupun paling kebaca paling cuma satu bab bukan nggak banyak yang kebaca tapi setidaknya mencicil baca itu dia menyenangkan gitu satu Tapi PR aku juga kok, terselesaikan. aku juga sih, aku masih tipe apa orang zaman dulu gitu yang suka pegang dibandingkan yang baca di handphone gitu ya. Apa lebih enak gitu kayaknya kalau buka Heeh, terus pegang gitu ya. Aku heeh, juga heeh. masih 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 lebih suka beli buku gitu maksudnya Ya daripada cuma kalau yang tapi e-booknya kalau gitu. heeh, tapi kalau sekarang tetap gini kalau dengan aku tinggal di apartemen jadi kalau tinggal di apartemen kan kita terbatas dengan tempat penyimpanan Ah, benar ya. iya, iya, benar. Eh, Nah, memang kalau untuk karya kamu emang apa memang harus didigitalisasi sih saran aku ya. Jadi heeh, heeh. eh, nggak cuman hanya buku ya. Jadi kayak foto itu juga sebaiknya Iya teman-teman juga betul betul mulai heeh. didigitalisasi. Jadi kayak zaman zaman saya itu kan ibu saya, bapak saya foto ya dikumpulin di album gitu kan. Nah, kalau udah mulai ke sekarang ini udah berapa puluh tahun gitu kan kualitasnya tuh lama-lama apalah ya Jelek fade lah rusak apa rusak mulai heeh, heeh. jamuran gitu. Nah, itu. Jadi memang harus segera didigitalisasi. Jadi kan itu kan ini ya aset kita ya, Heeh, legacy heeh, kita heeh. juga gitu. Jadi Betul betul heeh. bagian dari memori kita ya gitu. Sebaiknya sih memang didigitalisasi gitu. Jadi secepat mungkin gitu karena kita nggak tahu ya umurnya kertas kan terbatas ya. Jadi Heeh, heeh. kalau kita nanti apa lupa ya udah hilang gitu. Atau mungkin jamuran ya udah nggak bisa selamat karena Iya saya juga betul. punya punya masalah yang sama tuh. Jadi saya kan juga dulu suka simpen foto gitu. Misalnya jalan kemana pasti foto gitu. Dan zaman dulu kan bentuknya slide kan apa Ya. positif Oh masih ya tentang kamu ikutin ini slide gitu ya heeh, heeh. zaman dulu kan emang adanya gitu Iya sebelum heeh, ada heeh, heeh. digital kan jadi mau nggak mau kan pasti simpen terus nanti dulu cetak gitu kan. Nah, Heeh, tapi heeh. saya nyesel banget kenapa karena banyak koleksi saya itu yang jamuran karena Ya heeh. penyimpanannya juga kita kan nggak apa ya Nggak nggak apik terlalu ya. gitu ya nggak mungkin udah disimpan di tempatnya di lemari gitu ya cuman ternyata ya namanya benda kayak gitu kan ini ya apa ada umurnya gitu terus Betul. belum lagi kita tinggal di tempat yang lembab gitu kan jadi jamuran lah nah itu Heeh, heeh. jadi saya banyak banget itu buang koleksi film film saya gitu jadi Hah? nah itu nyesel banget iya. Nah, makanya jadi saya juga sering banget nih bilang ke teman-teman kalau punya apa foto-foto zaman dulu sebaiknya segera digitalisasi deh gitu. Heeh. Gimana pengen males ah gitu nyeken-nyeken gitu.
Ya sekarang Mau kan nggak ada mau. kamera. Kamera kita kan sekarang udah banyak yang canggih kan. Jadi pakai kamera juga bisa, bisa di scan pakai Handphone kamera. maksudnya. Handphone Iya, juga bisa bisa. scan gitu. Heeh. Bisa, bisa. Jadi sebenarnya tinggal kitanya Pen-pen aja tuh nih ada yang mau. halo buat Penny. Halo Mbak Penny. Oh, oke. Halo Mbak Brit. Nanti diundang juga nih ya. Iya, jadi daripada nanti nyesel, mendingan segera didigitalisasi deh. Soalnya eh, waktu itu saya nyesel banget karena itu kan ini ya jalan-jalan zaman dulu gitu kan. Jadi Nggak keulang lagi eh, ya. Secara wajah kita semua kan nambah kan. Nambahnya. iya, jadi maksudnya kan kalau misalnya masih punya itu kan kita bisa cerita nih, ini dulu ibu kesini nih gitu kan, Nah, jalan-jalan heeh. ini gitu kan. Kan itu bisa ya jadi legacy kita juga, bagian dari legacy kita juga gitu. Jadi saya sedih banget sih dulu harus merelakan berapa box film-film saya. Jadi Sebenarnya nggak udah rela kan. Bukan merelakan, itu kepaksa kan itu. iya terpaksa, jadi udah nggak bisa diselamatin lagi, jadi udah dibersihin, udah pakai cairan apa juga nggak bisa. Kalau udah jamuran itu udah nggak ketolong deh Mm-mm. untuk ini. Jadi saya setuju banget kalau buku kamu itu digitalisasi, Wan. Jadi Mm-mm. nanti itu mungkin prosedurnya bisa di scan, jadi nggak harus diketik. Kalau kemarin kan kamu bilang kalau Iya. diketik kan gitu, jadi sebenarnya nggak usah diketik Oh ulang. Jadi gitu. sekarang bisa ada dua cara sih, bisa dengan di scan aja gitu, bisa juga ada appsnya untuk, jadi appsnya ini begitu kita scan itu lembaran nanti bisa jadi teks kan. Oh ya. Iya, Oh ya. jadi nggak usah Tapi ketik sorry gini. ulang, Kayak gini nggak nih. usah Kan memberdayakan ponakan ya, nggak usah. jangan enggak, ponakannya sekarang ponakannya udah berkeluarga. Jadi udah nggak mungkin aku minta ini juga. Dulu kan iya. Nah, enggak, pertanyaan aku kalau seumpama kayak gini, ada satu dua apa informasi di lembaran itu yang mau kita edit, apakah kalau dari scan kita bisa perbaiki Kalau atau dari scan nggak bisa. Kalau dari scan kan ya ya udah kayak udah flatten gitu, udah kayak foto dua dimensi hmm, aja gitu. Nah, kalau misalnya bolak-balik gitu? apanya? Scan-nya Enggak iya. kan kalau buku. Oh, Jadi oke. mau nggak mau kalau di scan itu bukunya dijebol. Ya, dikorbankan satu ya. Iya, dikorbanin satu, nanti di scan, baru nanti dikompilasi ulang gitu. Pilihan kedua ya tadi yang Oh, pakai apps yang mengubah image jadi teks tadi. Gitu. kalau gambar gimana dong? Kalau gambar kan kita tinggal foto aja sih, tinggal di scan kan bisa. Gitu. Cuman Oh, kan oke. sekarang gini, kalau kamu layout ulang, berarti kan kamu akan mengeluarkan biaya yang lebih kan dibandingkan kamu Iya, nge-scan. Kalau kamu betul nge-scan betul. doang kan tinggal ya udah scan gitu kan. Kamu punya scanner sendiri juga bisa bisa lakukan itu gitu. Hmm, dipertimbangkan itu. Iya, jadi apa? Dikorbanin aja satu untuk di scan gitu. Jadi nanti Ada satu bisa buku. Cuma satu buku di itu digital. Hmm. ya paling nanti kalau ke depan satu buku ini aku kan punya nih satu buku yang kalau ini nih ada satu buku yang waktu kalau lagi aku harus jelasin ke kampus kuliah kan aku ini jadi dulu sempat jadi buku pegangan untuk mata kuliah hukum di kampus S1-nya kami untuk mata kuliah hukum lingkungan. Jadi kan ada materi sama dosen, jadi bukan aku, jadi sama dosenku, sama profnya disuruh ini ya jadi buku untuk bukan buku wajib tapi bentuk anjuran. Jadi untuk maksudnya udah Oh, nambah, tambahan ya, itu tambahan iya ya. buat tambahan aja. Jadi seneng aja sih. Walaupun belinya di koperasi, jadi aku ya nggak ada untungnya cuma ngasih ngedrop, ada yang beli syukur-syukur ya udahlah kayak gitu. Kan kalau Yang kadang-kadang penting kalau udah berguna kita, lah ya buat iya teman-teman yang betul. lainnya ya, Heeh. sama mahasiswa. Bisa digunain Dan ya, sama junior-junior kan. iya, heeh. Ada aku sempat waktu masih asistensi itu eh ada apa ya istilahnya anak-anak S1 yang bikin janjian, Mbak kita ketemuan boleh nggak eh, ngobrol. Jadi Hmm. ada yang ternyata dia mau bikin skripsi. Kalau aku kan tesis kan, skripsi based on buku aku. Aku bilang gini, oke, sekarang aku kasih bimbingan. Jadi bukan bimbingan, aku pendamping materinya. Oh, Karena kan aku bukan dosen formalnya dia utamanya. kan, ya jadi pendampingannya terhadap ini. Karena kalau dosen S1 yang pendamping datanya dia materi utamanya itu juga dulu
senior aku dan dia udah lama dosen. Jadi aku bilang sama si Mbak ini, aku tuh hanya untuk ngedampingin gitu. Jadi materi ini jadi aku kasih juga, aku punya buku sama si dosen itu untuk ya pembanding lah ya. Not bad lah, si anak itu lulus dengan nilai A bagi aku. Oke, jadi bagus ya. Jadi apa yang dia perjuangkan, dia mengambil sebagian dari materi dari aku punya buku. Uh, kita juga ngobrol berapa kali, karena aku nggak kasih bimbingan langsung, tapi maksudnya lebih teman tukar pikiran aja. Dan itu bikin apa ya, kalau kayak gitu, sembari aku membagikan apa yang aku tahu, tapi sebelum bertemu itu aku berusaha setengah mati, berusaha supaya, oke, dari buku-buku ini apalagi yang harus aku baca dan aku kuasai supaya pada saat aku menjawab apa yang jadi pertanyaan dia atau menjelaskan ke dia itu hal-hal dasar harus dia pahami. Jadi bagaimana caranya supaya bahasa kita itu nyampe ke dianya bukan bahasa apa ya istilahnya formal ya. Jadi dia bisa paham konsep-konsep hukum lingkungan dalam bahasa keseharian. Itu yang aku mencoba ke situ gitu. Jadi sebenarnya materi lingkungan itu dalam kehidupan kita hari-hari ditemukan loh. Nggak cuma ya kayak sampah, udara, pencemaran cahaya kayak gitu. Itu banyak loh materi hukum lingkungan dan saya masih yang kalau di challenge sama waktu kapan asisten ada kan kita asisten ada dua aku dan ada satu lagi yang dia ambil doktoral waktu aku nggak terus sampai dia bilang ini Mbak lo partner deh sama gue Mbak maksudnya kalau kapan-kapan kita ngajar untuk materi yang aku kuasai ya kayak waduh kayak gini tapi sekarang kan semua kuliah udah jarak-jarak jauh udah begini kan ya aku have fun aja lah kayak gini Iya sempat lah. sempat ngajar di kampus teman juga tapi waktu itu ngajarin S1 cuma nggak lama gitu senang aja gitu. Karena kalau berada Iya. di lingkungan belajar itu kita, apa ya, kalau kita selalu haus untuk pengetahuan, selalu haus untuk belajar, tanpa disadari gini, usia kita mungkin sesuatu gitu ya, tapi semangat kita tidak sesuatu gitu. Itu yang bikin jadi effort untuk semangat hidup itu tinggi gitu, bahwa saya harus perjuangkan banyak hal, bukan karena keterpaksaan loh, tapi karena memang saya suka. Kalau apapun yang kita lakukan berdasarkan hati kita, kayak Penny suka dengan buku, Penny suka dengan lingkungan, suka dengan alam gitu, kamu nggak ngerasa terbebani kan lakukan apa itu kan? Nah Ya. itu kayak gitu tuh. Mm-mm. Jadi apa termasuk yang kayak sekarang aku lagi belajar yang tentang apa yang kita pelajari di komunitas internet ini. Yang tadinya kalau pertama kali kan motivasi aku bagaimana caranya supaya aku tidak tertinggal dengan kondisiku yang seperti ini. Benar kan? Karena kepepet. Aku nggak tahu, aku blank sama sekali. Tapi mau nggak mau aku harus berusaha berjuang supaya tanda kutip work from home. At the time aku nggak tahu kan awal-awal tahun lalu tuh. Aduh itu udah putus asa loh sama nyungsep penghasilan. Kan ada anak yang harus makan. Kalau kayak gini gimana dong kayak gini? Betul. Kita nggak Dia bisa kuliah nggak juga. bisa hindari gitu ya. Jadi Mm-mm. ya sebisa mungkin kita dengan keterbatasan yang ada di rumah aja, tapi tetap tetap masih bisa apa ya produktif, bisa menghasilkan ya, terutama income ya gitu. Jadi sebisa mungkin kita bisa manfaatin apa aja yang ada di rumah kita ya dari handphone Mm-mm. ya kan. Mm-mm. Jadi Betul betul. sebisa mungkin yang ada itu kita manfaatin bisa menghasilkan income. Oke, Wen, nggak terasa nih udah berapa berapa menit kita Berapa nih? lama? Tadi kan aku Udah berapa agak susah lama tuh ya? masuk aksesnya tuh masuk susah tuh karena sampai pakai tambahan ini modem biasa jaringannya agak susah. Tapi seru nih. Nanti kita sambung lagi deh ngobrol kapan-kapan Boleh loh. lagi ya. Nanti Topik kita boleh coba lain-lain lagi kita kayaknya ya. iya 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 nanti kita coba bahas yang Topik lain hobi kali ya. lucu loh, Pen. Hobi Topik hobi. hobi Hmm, hobi daur ulang juga lucu loh itu. boleh. Ini waktu saya kan 90 hari nih, jadi mungkin banget. Yuk yuk. Pen, gue kemarin kamu aku lihat kamu pakai kalung tuh. Kalung, iya. Nah, pembocoran. Aku juga suka bikin aksesoris sendiri. Oke. Nih, dan mendaur Jualan ulang ya, aksesoris. jualan ya, Enggak, jualan ya. enggak jualan. Aku enggak jualan. Gak apa-apa Aku kalau bikin. jualan. Aku bikin karena aku suka dan tidak ada satupun yang bentuknya sama. Oh gitu, wah bagus tuh. Mm-mm. Tapi materinya ini kadang kalau lagi pas jalan kemana aku dapat material bagus. Tapi kalau yang
materi daur ulang, biasa mamiku tuh gini, nih ada kalung-kalung mami udah nggak bisa pakai karena putus. Talang. Jadi yang harusnya mungkin dia ada 5 kalung, aku bongkar pasang dan bagaimana, jadilah cuma 3 set. Karena kan ada barang yang bagian yang tidak bisa dipakai lagi Di kan, ini ya, di apa ya di namanya, daur ulang. didaur ulang ya. Di daur ulang. Aku tuh kemarin tuh dikasih temen, Wen. Jadi Uh, ini juga dikasih temen nih. Jadi gini. Jadi kemarin kan gini. Pen lu kan lah apa sering IG live nih. Nih gue kasih buat lu nih biar dipakai nih gitu. Jadi ada kalung, ada apa sial juga gitu. Ya udah nih jadi sebagai bentuk terima kasih ya. Jadi saya pakai iya, iya, iya. gitu. Jadi ya tapi emang ya gimana ya kita emang mesti terus berkarya ya Wen ya. Mendayakan tangan kita ini kadang kadang kita apa ya lupa gitu apa sering main handphone apa gitu kadang kurang memberdayakan tangan kita ini jadi nanti cepat pikun gitu loh jadi Jangan-jangan, cepat aku sih, sampai aku ngomong ke sama anakku gini, tenang ya, mami, ini ekstrim, aku kan orangnya agak ekstrim ya, aku bilang gini, tenang, mami tidak mau, maksudnya gini, hari tua aku kalau boleh mami jangan diurusin. Kalau memang mami harus nyari, gini, ya kalau nanti memang, kita ini memang aja kita ketemuan aja Wen kan kita sama nih ketemu apa? umurnya sama ketemuan Iya. aja jadi kalau kita udah tua nanti ya kita ngobrol-ngobrol aja Mm-mm. ketemuan gitu ya Heeh. Dia bilang gini, yang penting tugas dia selesai kuliah. Kalau udah kuliah, tanggung jawab aku udah kerja, tanggung jawab aku selesai dong. Bener nanti kan? mami main aja sama teman mami Oh, gitu ya mami jalan terus. Kan, jalan yuk kemana gitu yuk. yuk 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 Semi backpacker, baby backpacker. iya Kalau yuk yuk backpacker yuk banget udah gak kuat lah. Gue semi backpacker deh. Kopernya iya kecil, gitu jangan koper besar. iya kita ini deh apa kapan-kapan ya kita Yuk, yuk, jalan-jalan yuk. bareng lagi Mau dalam negeri, luar negeri, bodoh sama aja gitu. iya nanti Raja kita 4 cakep loh. Aku juga belum nyampe ke Raja komporin 4. komporin yang lain juga biar rame Yuk, jangan sendiri aja jadi gitu biayanya murahan. enggak biar rame juga iya iya pasti Iya, kan nanti semakin banyak semakin murah tuh jadi nanti kita seru, coba seru. komporin yang lain teman-teman yang lain Boleh, boleh. Karena aku belum lama oke ini Wen baru bepergian, baru kenapa bepergian. Jadi kita bisa, oh gitu aku kan beberapa bulan lalu aku baru pulang kampung tuh, dan ternyata prosedur itu bisa kita lakukan asalkan kita benar-benar lakukan sesuai prosedur yang benar. Dan memang oh iya agak sedikit rempong jelas ya, gitu tapi ya kalau kita mau lakukan masih bisa kok, semuanya bisa. Memang harus ada pelaporan ina itu gitu. Tapi bisa kok, seru iya kok. iya sebentar lagi sih mudah-mudahan insya Allah udah lebih ini Akhir ya tahun kayaknya sudah oke loh. Kalau semua sudah lebih banyak yang bisa di apa sih istilahnya vaksin ya. Sudah agak ya lebih tenang, mudah-mudahan semoga. nanti bisa Mm-mm, kumpul-kumpul lagi bisa jalan-jalan kita mm-mm. oke Kakinya udah Wen gatel nih, udah pengen jalan. Ya, ya, yuk. Thank you, thank you. nggak bisa lama-lama nih jadi Bahaya. apa Thank you. iya nanti nggak tiba-tiba keputus lagi IG live kita jadi saya mau sudahin aja nih thank you banget ya udah join di sore ini semoga apa yang kita bahas Omongin hari ya. ini bisa bermanfaat ya semoga bisa Mm-mm. bermanfaat buat temen nih yang mungkin nanti bisa lihat rekamannya juga terus oh ya saya mau kasih tahu juga buat besok eh, kebetulan saya masih kedatangan tamu nih ya masih baru soalnya kan jadi masih banyak ya besok ada Mbak Lala nih jadi kita mau ngobrolin yang sehat-sehat nih gitu buat besok ya hari Sabtu sama jamnya masih jam 2 jangan lupa teman-teman ikutin juga IG live dari Wena jadi mana Rowena Wenas Aku ya di Rowena Wenas. Aku dalam 1-2 hari juga aku kasih jadwal untuk ini. Aku gantian, aku add kamu ya, aku undang kamu ya. Kita oke oke ngobrolin yang oke lain. Atau enggak, yang ini bisa berseri gitu kan, ngobrolnya. boleh nanti gue kita ngomongin tentang hobi juga boleh nih Wen Boleh, boleh. Jembrengin tuh semua. oke deh sampai ketemu ya teman-teman Sip, terima sip. kasih Thank yang you, udah thank you. hadir ya saya nggak bisa sebutin Ya, namanya satu persatu thank you so much sudah bergabung bersama saya buat Wenas juga ya mm-mm. kita ketemu lagi nih bye bye see Thank you you.